Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini seperti biasanya kita masih berjumpa lagi dengan saya. Nah, sebelum kita masuk pada sebelum kita masuk kepada materi pada pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada kalian subscriber saya yang sekarang sudah mulai meningkat dari 2 menjadi 35 kalau tidak salah. Nah, jumlah penontonnya sekarang sudah 300 lebih, dan saya ucapkan terima kasih walaupun jumlah siswa dan jumlah subscriber saya itu masih berbanding cukup banyak. Nah, tetap saya ucapkan terima kasih, dan yang belum subscribe, silahkan untuk di subscribe, like, dan komen. Itu penting untuk membuat saya menjadi lebih semangat lagi dalam membuat video pembelajaran kali ini. Oke, baik, kita akan masuk pada video pembelajaran. Di minggu-minggu yang kemarin saya sudah menjelaskan tentang sistem pembagian kekuasaan negara. Nah, sistem pembagian kekuasaan negara, kita akan mengulas kembali sistem pembagian kekuasaan negara, yaitu yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah eksekutif, kedua adalah legislatif, dan yang ketiga adalah yudikatif. Nah, kalian masih ingat kan? Nah, oke. Kita pada hari ini akan melanjutkan, yaitu kekuasaan vertikal dan kekuasaan horizontal. Nah, sebelum kalian masuk pada kekuasaan vertikal dan kekuasaan horizontal, silahkan. Nah, gini ya. Nah, di sini ini adalah buku pegangan kalian sebagai siswa. Nah, di buku ini kalian akan memahami materi-materi yang akan saya ajarkan, dan yang kedua, kalian akan menjawab soal-soal yang sudah saya ajarkan, dan mohon untuk dijawab nanti bisa dikirim lewat link saya di sini ya, di bawah sini ya. Nah, di bawah sini. Nah, itu nanti akan saya kasih link, entah itu berupa WA ataukah berupa email saya. Nah, email saya. Nah, itu nanti habis itu aja yang ingin saya kenalkan. Nah, kita lanjutkan. Di sini saya akan membahas tentang konsep pembagian kekuasaan. Jadi yang ada 2 konsep pembagian kekuasaan. Yang pertama adalah vertikal, dan yang kedua adalah horizontal. Nah, pertama kita akan membahas tentang horizontal dulu. Nah, pembagian kekuasaan secara horizontal adalah kekuasaan yang dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Jadi, yang namanya horizontal itu adalah dari tingkat pemerintah pusat ke tingkat pemerintah daerah. Jadi bagaimana pemerintah pusat bisa mengendalikan ekonomi, mengendalikan perdagangan, nah, melalui pemerintah-pemerintah yang ada di tingkat daerah, baik itu di pemerintah provinsi maupun di pemerintah kabupaten ataukah di kota. Oke, selanjutnya nah, kita akan masuk pada pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, kalau pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintah, yaitu mulai provinsi, kota, dan kabupaten. Nah, jadi kalau di tingkat pemerintah provinsi itu kita ada sistem atau ada klaster kekuasaan. Nah, jadi di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, dan di kabupaten kota itu ada
pembagiannya. Oke, kita masuk pada kedudukan dan fungsi Kementerian Negara. Kalau kedudukannya, yaitu dia adalah sebagai pembantu presiden. Nah, sedangkan fungsinya adalah sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Kalau dia ada di BUMN, otomatis dia mengurusi badan usaha milik negara seperti Pertamina, habis itu Inalum, habis itu PLN, habis itu Telkom, dan lain-lain. Nah, itu adalah badan usaha milik negara yang koordinasinya di bawah Kementerian BUMN. Sedangkan nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang tugas, ya kan? Tugas seorang kementerian itu apa sih? Nah, jadi tugas seorang kementerian itu nah, sudah secara tegas di dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, nah, bahwa Kementerian Negara itu di bawah presiden. Jadi dia adalah sebagai pembantu presiden. Yang kedua adalah dia diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang ketiga adalah membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan yang keempat adalah pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur di dalam undang-undang. Ya. Oleh sebab itu, maka setiap kementerian itu mereka itu ada job desk-nya masing-masing. Nah, seperti yang saya bilang tadi, salah satunya adalah BUMN. Nah, kenapa di dalam sebuah kementerian itu ada koordinator kementerian? Nah, seperti ada 3 hal. Ada koordinator kebudayaan dan pendidikan, pemberdayaan. Yang kedua adalah koordinator hukum dan HAM. Yang ketiga adalah koordinator ekonomi. Nah, ini karena ketiga ini adalah fundamentalnya bangsa Indonesia. Jadi yang paling penting dalam sebuah pembangunan di Indonesia ini ya ketiga ini tadi. Nah, bagaimana ketiga ini tadi bisa diselaraskan dan tercapailah Indonesia yang maju. Nah, makanya itu di tiga ini tadi, oke, tiga ini tadi. Nah, di tiga ini tadi kalian akan memahami bahwa ketiga hal ini tadi itu bisa berpengaruh terhadap stabilitas Indonesia dia akan datang. Nah, makanya ketiga ini tadi harus selalu ada kerjasama. Nah, karena kerjasama itu sangatlah penting. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Nanti akan saya sampaikan di video yang selanjutnya. Oleh sebab itu, silahkan kalau kalian ingin ada pertanyaan, bisa pertanyaannya di bawah ini, atau kalau langsung ke WA saya, ya kan? Saya mewajibkan kalian untuk bertanya, ya kan? Untuk apa? Agar kalian itu ada respon, ya kan? Kalau kalian tidak ada respon, maka percuma saya membuat video ini, oke? Nah, makanya silahkan kalian untuk bertanya. Nah, apapun mengenai tentang materi 3 hal ini, apabila saya kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kita akan bertemu kembali di minggu yang akan datang. Oke, terima kasih sudah melihat, mensubscribe, dan like serta komen di video saya. Semoga kalian bisa memahami apa yang menjadi materi saya pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.